Halo semua, welcome to the video. Kenalin, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami mengenai project based learning kita, akuntansi perusahaan dagang. Pose with the fans. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu perusahaan dagang? Jadi, perusahaan dagang itu sebuah entitas bisnis di mana mereka membeli barang dagang dalam jumlah yang besar, kemudian menjualkannya kembali tanpa merubah bentuk atau karakteristik dari barang tersebut. Nah, selanjutnya ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus yang pertama ada menganalisis bukti transaksi, yang kedua ada menyusun jurnal khusus, yang ketiga ada memposting ke buku besar dan buku besar pembantu, yang keempat ada menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kelima ada menjurnal transaksi penyesuaian, yang keenam ada menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh ada menyusun laporan keuangan, dan yang terakhir ada menyusun jurnal penutup. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu bukti transaksi. Yang pertama yaitu faktur pembelian. Nah, apa sih faktur pembelian itu? Nah, faktur pembelian itu adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pembelian barang dagang baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, untuk contoh faktur pembelian sendiri itu seperti ini ya. Oke, yang kedua yaitu faktur penjualan. Nah, untuk faktur penjualan sendiri yaitu dokumen yang dibuat oleh penjual untuk pembeli yang digunakan sebagai bukti penjualan barang dagang secara kredit. Untuk bukti faktur penjualan seperti ini ya. Yang ketiga yaitu nota kontan, di mana nota kontan itu digunakan sebagai bukti penjualan barang dagang secara tunai. Untuk contoh nota kontan seperti ini. Oke, yang keempat yaitu nota debit, di mana nota debit itu dibuat oleh pembeli kepada penjual yang digunakan untuk pengembalian barang dagang atau meretur barang dan digunakan sebagai bukti bahwa persediaan barang dagang itu telah keluar dari gudang pembeli dan akan diserahkan kepada gudang penjual. Lalu yang kelima yaitu nota kredit, di mana nota kredit itu dibuat oleh penjual kepada pembeli. Nah, itu sebagai bukti bahwa persediaan barang dagang yang sudah diretur itu sudah masuk kepada gudang penjual dan retur tersebut itu sudah disetujui. Untuk bukti nota debit dan nota kredit contohnya ada di sini. Oke, selanjutnya yaitu bukti kas masuk, di mana bukti kas masuk ini digunakan untuk mencatat segala penerimaan kas perusahaan. Lah, untuk contohnya ada di sini ya. Kemudian yang ketujuh yaitu bukti kas keluar, di mana bukti kas keluar itu digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas perusahaan. Nah, untuk contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu bukti memorial. Nah, untuk bukti memorial sendiri itu digunakan untuk mencatat transaksi internal perusahaan seperti bukti penyesuaian. Lalu yang terakhir yaitu voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil ini digunakan untuk mencatat semua pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil. Untuk contohnya sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan pada siklus akuntansi, terdapat 5 jenis jurnal, yaitu yang pertama jurnal khusus, kedua yaitu jurnal umum, yang ketiga yaitu jurnal kas kecil, yang keempat yaitu jurnal penyesuaian, dan kelima yaitu jurnal berikut. Untuk yang pertama yaitu jurnal khusus. Untuk jurnal khusus sendiri terdapat 4 jenisnya, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pemasukan kas, dan juga jurnal pengeluaran. Untuk jurnal pembelian sendiri untuk mencatat seluruh transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Yang kedua yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Yang ketiga yaitu jurnal pemasukan kas. Untuk jurnal ini digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan uang, seluruh transaksi pemasukan uang. Yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal pengeluaran kas sendiri digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran uang dalam transaksi tersebut. Jurnal kedua yaitu jurnal umum sendiri digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang dilakukan. Seperti contohnya, jika terdapat transaksi retur dan juga potongan harga, maka transaksi tersebut akan dimasukkan ke jurnal.
yang ketiga yaitu jurnal kas kecil. Jurnal kas kecil ini digunakan untuk mencatat pengeluaran dari dana kas kecil dan yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan. Jurnal yang keempat yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sendiri digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penyesuaian dan dapat digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut telah dicatat secara akurat atau. Untuk jurnal yang kelima yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun sementara untuk menjadikan saldonya menjadi nol di awal periode akuntansi. Berikut adalah contoh dari jurnal khusus. Yang pertama yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pemasukan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Dan berikutnya yaitu contoh dari jurnal umum yaitu yang berikut adalah dan berikutnya yaitu jurnal kas kecil, berikutnya yaitu jurnal penyesuaian, dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Selanjutnya yaitu bukti besar. Nah, bukti besar ini merupakan catatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun-akun tertentu seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Berikut adalah contoh dari buku besar. Selanjutnya adalah kertas kerja. Nah, kertas kerja sendiri ini merupakan lembar kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kertas kerja ini di dalamnya terdapat 5 kolom. Kolom yang pertama ada neraca saldo. Dan neraca saldo ini diperoleh dari saldo buku besar. Lalu yang kedua ada penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian ini diperoleh dari jurnal penyesuaian. Yang ketiga yaitu ada kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, jadi neraca saldo disesuaikan ini nominalnya didapat dari pengurangan neraca saldo dan juga kolom penyesuaian. Selanjutnya yaitu ada kolom laba rugi. Nah, kolom laba rugi ini digunakan untuk mencatat laporan laba rugi yang dalamnya terdapat beban dan juga pendapatan yang sudah ada pada neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya yaitu yang kolom kelima ada neraca. Dan neraca ini digunakan untuk mencatat aset, liabilitas, dan juga ekuitas yang nominalnya didapat dari neraca saldo disesuaikan. Berikut adalah contoh dari kertas. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketiga, laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui perusahaan tersebut mengalami laba atau justru mengalami rugi. Nah, laporan laba rugi ini diperoleh dari kertas kerja kolom laba rugi. Berikut adalah contoh laporan laba rugi. Lalu, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa besar modal perusahaan yang digunakan untuk membangun perusahaan dan juga penyebab terjadi perubahan modal tersebut. Nah, berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Lalu yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui peran perusahaan pada akhir periode berjalan. Nah, laporan perusahaan terdiri dari laporan aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Berikut adalah contoh dari laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada rasio keuangan. Untuk rasio yang pertama ada rasio profitabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk menghitung seberapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk yang pertama ada ROA atau Return on Asset. Rasio ini digunakan untuk menghitung dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat menghasilkan berapa persen laba. Berikut adalah rumusnya. Yang kedua ada ROE atau Return on Equity. Nah, rasio ini digunakan untuk menghitung dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat menghasilkan berapa persen laba. Berikut adalah rumusnya. Dan dari rasio profitabilitas ini yang terakhir ada net profit margin. Rasio ini digunakan untuk menghitung dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat menghasilkan berapa persen laba. Berikut rumusnya.
Selanjutnya ada rasio keuangan yang kedua, yaitu rasio likuiditas, di mana dari rasio ini digunakan untuk menghitung seberapa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Dari rasio ini dapat dihitung bahwasanya berapa dari aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat memenuhi berapa kewajiban lancarnya. Berikut adalah rumusnya. Dan yang kedua ada quick ratio, atau rasio cepat, di mana dari rasio ini dapat digunakan untuk menghitung dari aset lancar dikurangi dengan persediaannya itu dapat memenuhi berapa kewajiban lancar dari perusahaan. Berikut adalah rumusnya. Dan yang terakhir ada cash ratio atau rasio kas, di mana dari kas ditambah dengan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat memenuhi berapa kewajiban lancarnya. Berikut adalah rumusnya. Rasio keuangan yang terakhir adalah rasio solvabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang pertama ada rasio debt to asset ratio, di mana rasio ini digunakan untuk menghitung dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa persen yang merupakan hutang. Berikut adalah rumusnya. Dan yang kedua ada debt to equity ratio, di mana rasio ini digunakan untuk menghitung dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa persen yang merupakan hutang. Berikut adalah rumusnya. Nah, itu dia dari ketiga rasio keuangan yang ada pada perusahaan dagang. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ayo tim makan kepiting. Thank you for watching.